Nah, kalau misalnya seorang wanita ingin menghadiri sholat Jumat ke masjid bersama dengan kaum pria, maka secara umum apa saja yang disyariatkan bagi laki-laki itu juga berlaku bagi wanita. Nah, sebagaimana yang telah pernah kita sebutkan di awal hadis Rasulullah SAW bahwasanya an-nisa syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah bagian daripada laki-laki, artinya sama. Sehingga pada dasarnya syariat, perintah-perintah Allah, demikian juga larangan-larangan Allah dan Rasulnya, itu berlaku secara umum bagi laki-laki dan wanita. Kecuali jika ada pengkhususan secara khusus dari syariat, dari Allah dan Rasulnya, maka itu khusus. Ya, apakah khusus bagi laki-laki atau khusus bagi wanita. Selama tidak ada pengkhususan, maka hukum asalnya sama, berlaku sama antar laki-laki dan wanita hukum-hukum tersebut. Termasuk dalamnya tentang Jumat ini. Maka ketika seorang wanita ingin melaksanakan sholat Jumat di masjid, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang juga sebenarnya itu adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh yang juga dilakukan oleh laki-laki. Nah, apa saja hal-hal tersebut yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah mandi Jumat. Yang paling pertama adalah mandi Jumat. Di mana Rasulullah SAW telah pernah bersabda, ya, "Idza arada ahadukum an ya'tiyal jum'ah falyaghtasil." Ya. Jika ada salah seorang di antara kalian ingin datang pergi melaksanakan sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Ya, hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Uh, Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan dalam kitab-kitab sunan, ya, ashabus sunan, yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, Rasulullah SAW menyebutkan tentang berwudu, ya. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, wa man iktasala fal ghuslu afdal. Ya. Tetapi siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Nah, dari sinilah ulama kita berpendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya mandi ini adalah wajib. Ya, apalagi mengambil dasar dari sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya ghuslu yaumil jum'ah wajibun. Ya. Mandi pada hari Jumat itu adalah wajib. Namun sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya mandi pada hari Jumat itu tidaklah wajib, ya, berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi, di mana Rasulullah mengatakan, wa man iktasala fal ghusl afdal. Siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Ya. Mandi lebih utama dibandingkan hanya sekedar berwudu saja ketika berangkat ke masjid. Nah, oleh karena itu dianjurkan, ya, disunnahkan seorang yang ingin datang ke masjid untuk mandi terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu dianjurkan untuk bersegera berangkat ke masjid. Ya, dianjurkan untuk bersegera berangkat ke masjid. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwasanya idza kana yaumul jum'ah, pada ketika kalau hari Jumat itu telah datang, telah tiba, maka di setiap, ya, ala abwabi al masjid, ya, pada setiap pintu-pintu masjid itu ada malaikat, ya, ada malaikat-malaikat yaktubunal awwal fal awwal, di mana malaikat ini menulis, ya, istilah kita ya, mengabsen satu persatu orang yang datang, al awwal fal awwal, dicatat siapa yang paling duluan datang, maka dicatat pada bagian orang-orang yang dahulu datang. Ini menunjukkan bahwasanya semakin cepat seseorang datang ke masjid, maka semakin afdal, ya, semakin baik. Karena dia akan ditulis namanya pada berurutan, ya, paling atas. Semakin di atas maka semakin baik kedudukannya, ya, semakin banyak keutamanya. Jadi mereka, para malaikat ini terlebih dahulu datang ke masjid, dan mereka tersebar, ya, di pintu-pintu masjid. Ya, siapa saja yang datang dicatat namanya. Fulan bin Fulan, ya, Fulanah binti Fulanah, misalnya hadir melaksanakan sholat Jumat. Ditulis, ya. Sampai jika imam atau khatib setelah datang dan duduk di atas mimbar, maka tawau, ya, maka mereka menutup buku catatan tersebut, yastami'una dzikr, dan mereka pun ikut mendengarkan khutbah.
Nah, jadi kalau orang yang datang setelah imam atau khatib naik ke atas mimbar, maka dia sudah tidak dicatat lagi, tidak dicatat dalam buku catatan malaikat yang menerangkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang datang di awal. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan tersebut, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang datang ya, pada waktu yang pertama, ya, man jaa fi sa'atil ula, siapa yang datang pada waktu yang pertama, faka'annama qarraba badanah, maka seakan-akan dia telah mensedekahkan seekor unta yang gemuk. Ya. Dan begitulah seterusnya. Siapa yang datang pada waktu yang kedua, maka bagikan mensedekahkan baqarah, ya seekor sapi, dan yang datang pada jam yang ketiga bagikan mensedekahkan seekor kambing, yang datang jam keempat seakan-akan mensedekahkan seekor ayam, ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya waktu Jumat ini terbagi-bagi. Yang paling datang di awal, di pagi-pagi hari, maka keutamanya sangat besar. Nah, ini adalah hal yang dianjurkan, disunahkan bagi seorang wanita jika ingin menghadiri sholat Jumat, maka juga dianjurkan baginya untuk datang bersegera ke masjid untuk memperbanyak zikir. Dengan catatan, namun ada catatan di sini. Dengan catatan bahwasanya dia tidak melalaikan atau melantarkan pekerjaan rumahnya, tugasnya di rumah. Ya, artinya semua sudah beres. Ya. Tugasnya di rumah misalnya untuk membereskan rumah, ya, menyiapkan makanan, ya, telah membersihkan rumah. Kalau itu semua sudah beres, sudah selesai, maka dianjurkan untuk bersegera ke masjid. Tapi kalau semuanya belum beres, kewajiban rumahnya, maka tidak boleh dia meninggalkan, karena tugas rumah di dalam rumah itu adalah merupakan kewajiban seorang wanita. Ya, jadi dia tidak memburu hal yang sunat kemudian meninggalkan yang wajib. Nah, ini harus menjadi prinsip kita, ya, agar supaya ketika melihat sesuatu itu, ya, termasuk dalam hal ibadah, kita melihat mana yang lebih wajib dan mana yang kurang. Kita harus mendahulukan dulu yang wajib. Kecuali yang wajib setelah selesai, maka kita berpindah kepada yang sunat. Nah, begitu juga halnya dengan menghadiri sholat Jumat. Jangan sampai kewajiban-kewajiban rumah terbengkalai kemudian ditinggalkan untuk memburu sesuatu yang sifatnya sunat. Kemudian berikutnya yang patut dilakukan setelah sampai ke masjid, ya, pertama kali melakukan sholat tahiyatul masjid. Yang paling pertama melakukan sholat tahiyatul masjid. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, ketika beliau sementara berkhutbah, ya, pernah terjadi, ya, suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah. Nah, ketika Rasulullah berkhutbah, tiba-tiba ada seseorang yang datang terburu-buru, ya, terlambat, telat. Rasulullah sementara berkhutbah, dia baru datang. Karena telat, dia datang langsung duduk untuk mendengarkan khutbah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, berdirilah. Sebelumnya ditanya dulu, apakah Anda telah sholat? Hal sholata, apakah Anda telah sholat tahiyatul masjid? Maka orang ini mengatakan, la, belum. Maka Rasulullah mengatakan, bangkitlah dan warka' rak'atain. Kemudian sholatlah sebanyak 2 rakaat. Nah, jadi di sini kalau datang ke masjid, maka yang paling pertama dilakukan pada hari Jumat, ya, pertama kali dilakukan adalah sholat tahiyatul masjid dulu. Bahkan ulama kita mengatakan bahwa sebagaimana dalam hadis ini, kalaupun dia datang sementara khatib sementara berkhutbah, maka dia juga tetap dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Ya, walaupun hendaknya kalau misalnya dia datang telat dan imam sudah berkhutbah, maka 2 rakaatnya ini diringankan. Ya, sebagaimana yang Rasulullah sebutkan pada sahabat tersebut, ya, wa tajawaz fihima, dan laksanakanlah dengan ringkas, ya, jangan terlalu lama, agar supaya bisa ikut mendengarkan khutbah dari sang khatib.
Nah, kalau dia telah masuk ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan masih ada waktu yang panjang, ya, cukup panjang sampai dimulainya khutbah, maka yang dianjurkan adalah memperbanyak zikir di sini, memperbanyak zikir. Dan yang paling utama adalah kalau memungkinkan melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat sunat hingga datang sang khatib. Jadi semenjak dia datang, kalau misalnya dia datang jam 10 ya atau jam 11 ke masjid, maka setelah sholat tahiyatul masjid masih ada waktu, ya. Di sini kesempatan untuk memperbanyak melaksanakan sholat sunat. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam hadis yang cukup panjang, lalu beliau mengatakan faidza wajadal imam, ya, lam yakhtub, ya, kalau dia mendapatkan imam atau sang khatib belum datang untuk untuk berkhutbah, ya, maka falyusalli ma badalahu, maka hendaklah dia melaksanakan sholat sunat semampu dia. Ya, artinya dia melaksanakan sholat sunat sampai imam datang semampunya. Ya, kalau dia mampu untuk sholat sampai khatib datang, maka itulah yang terbaik. Ya, jadi sholat 2 rakaat salam, sholat 2 rakaat salam sampai sang khatib datang untuk menyampaikan khutbahnya. Lalu Rasulullah mengatakan bahwasanya adapun jika melihat bahwasanya imam telah datang, maka hendaklah dia duduk kemudian mendengarkan khutbah sampai imam menyelesaikan sholat Jumat dan khutbahnya. Nah, kemudian kalau dia datang sementara muadzin, ya, mengumandangkan azan yang menunjukkan imam telah datang, maka di sini sebaiknya dia melaksanakan sholat sunat. Ya, misalnya dia baru datang, terlambat datang, kemudian mendapati sang imam telah naik ke mimbar dan muadzin telah azan. Ya. Muadzinnya telah azan. Maka di sini sebaiknya dia melaksanakan sholat sunat dulu, ya, agar supaya dia bisa mendapatkan khutbah sang imam. Ya. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, melaksanakan menjawab muadzin adalah sunat dan mendengarkan khutbah adalah wajib. Maka jangan sampai dia menunggu ingin memburu menjawab azan, lalu pada akhirnya dia telat untuk mendengarkan khutbah. Oleh karena itu ketika azan dia telat datang, muadzin telah azan, maka sebaiknya hendaknya langsung memulai sholat sunat. Ya. Kalau selesai sholat sunat masih mendapatkan muadzin mengumandangkan azannya, diikuti yang sisanya. Tapi kalau tidak, maka dia telah mendahulukan yang lebih utama, yaitu mendengarkan khutbah daripada menjawab azan. Nah, kalau muadzin telah azan dan sang khatib berdiri untuk menyampaikan khutbahnya, maka di sini jangan seorang jamaah ini, ya, untuk melaksanakan sholat sunat, ya, karena perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada sholat sunat qabliyah untuk sholat Jumat. Jadi kalau muadzin telah selesai azan, maka kita tidak berdiri untuk sholat sunat. Tidak ada sholat qabliyah untuk sholat Jumat, karena yang ada adalah mendengarkan khutbah. Yang adalah mendengarkan khutbah. Nah, karena itu ya tidak boleh melakukan sholat sunat setelah azan dan sang khatib telah mulai membacakan khutbahnya. Nah, ketika khutbah berlangsung, maka yang diperintahkan adalah mendengarkan khutbah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, untuk memerintahkan diam dan mendengarkan khutbah. Nah, dalam hadis yang panjang Rasulullah menyebutkan bahwasanya orang yang menghadiri sholat Jumat ini ada 3 kelompok. Ada yang datang hadir Jumat kemudian melakukan perbuatan laghu, ya, perbuatan main-main. Ya, apakah misalnya bercerita dengan orang yang berada di sampingnya, atau mungkin mempermainkan, ya, HP misalnya, membuka HP, main-main HP, atau mempermainkan batu dan sejenisnya, atau pakaian. Maka hal ini inilah kelompok yang pertama. Ya, orang yang datang ketika sang khatib berkhutbah, dia hanya main-main saja. Artinya mempermainkan, tidak mendengarkan khutbah dan melakukan hal-hal yang melalaikan.
Kemudian yang kedua adalah orang yang datang berzikir dan berdoa. Datang berzikir dan berdoa sambil khutbah berlangsung. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh sang khatib. Ya, meninggalkan segala aktivitas, pun juga tidak membaca Al-Quran, tidak juga berzikir, tetapi fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang khatib. Maka ketiga orang ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ya, adapun yang pertama ini, maka dia telah melakukan hal yang sia-sia. Ya, dia telah melakukan hal yang sia-sia. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia pahalanya. Adapun orang yang berdoa, ya maka ini lebih mendingan daripada yang pertama. Orang yang berdoa, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan yang ketiga inilah yang utama, karena ketika dia melakukan hal tersebut, mendengarkan khutbah hingga selesai, maka dia akan mendapatkan keutamaan, yaitu dihapuskan dosa-dosanya, ya, dari hari Jumat ini kepada Jumat yang berikutnya ditambah 3 hari, artinya 10 hari. Nah, ini keutamaan yang mendengarkan khutbah. Jadi dia lebih utama daripada yang melakukan aktivitas lain, walaupun itu sifatnya ibadah atau doa. Ya, walaupun dia berzikir atau membaca Al-Quran, itu baik, ya. Tetapi yang lebih baik lagi adalah meninggalkan hal itu dan fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang khatib. Nah, apa saja yang tidak boleh dilakukan? Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh oleh orang yang datang menghadiri sholat Jumat ini. Di antaranya adalah tidak boleh ngobrol, bincang-bincang, berbicara antara sesama jamaah ketika khutbah sementara berlangsung. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, "Idza qulta li sahibika uskut," ya. Jika engkau mengatakan kepada saudaramu, ya, kawanmu yang berada di sampingmu, diamlah, ya, maka sementara imam wal imamu yakhtub, sementara sang khatib berkhutbah, faqad laghauta, maka engkau telah melakukan perbuatan laghu, ya, perbuatan sia-sia. Jadi siapa yang mengatakan kepada kawannya di sampingnya diam, berbicara saja, ya, mengatakan diam, ini sudah dianggap melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau misalnya orang di samping kanan kiri kita, ya, berbicara, maka ya tidak perlu kita berbicara melarang mereka. Cukup mungkin mengingatkan dengan isyarat, tapi tidak dengan berbicara. Karena ketika berbicara, maka ini dianggap sudah melakukan perbuatan sia-sia. Nah, ini kalau melarang orang saja untuk berbicara sudah dianggap sia-sia, apalagi kalau bercerita. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwasanya waman massal hasa faqad lagha. Ya, siapa yang mempermainkan batu-batu, maka dia telah melakukan suatu hal yang sia-sia. Ada tambahan dalam riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya, ya, waman lagha fala jum'ata lahu. Siapa yang melakukan perbuatan sia-sia seperti itu, maka dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Ya, pahala Jumatnya gugur. Ya, jadi seakan-akan dia hanya mendapatkan pahala salat duhur saja. Ya, di mana pahala Jumat lebih tinggi daripada pahala salat duhur. Nah, ini akibat ketika melakukan perbuatan hal yang sia-sia. Nah, jadi ketika kita telah duduk, maka yang dianjurkan, diperintahkan adalah mendengarkan sang khatib hingga dia selesai. Di antara hal yang dilarang adalah ketika masuk masjid jangan sampai melangkahi pundak para jamaah yang sementara duduk. Ya. Kecuali misalnya jika ada tempat yang kosong di depan, maka tidak mengapa dia minta izin untuk maju ke depan. Tetapi jangan sampai melangkahi pundak-pundak orang yang sementara duduk. Ya, karena ini akan menyakiti mereka. Mungkin mereka lagi membaca Al-Quran, mungkin mereka lagi berzikir, kemudian datang melangkahi mereka, ini akan menyakiti mereka. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat, ya, sementara beliau berkhutbah pada hari Jumat, beliau melihat ada salah seorang datang kemudian terburu-buru sehingga melangkahi semua orang yang berada di depannya untuk maju ke depan. Maka Rasulullah SAW
mengatakan kepadanya, ya, mengingatkan kepada orang tersebut, ijlis faqad adzaita, ya, wa anaita. Duduklah, karena sesungguhnya engkau telah menyakiti orang, telah mengganggu orang, dan kamu juga sudah terlambat. Ya, ya sudah terlambat mengganggu orang lagi, menyakiti orang. Ya, kalau terlambat ya silakan duduk paling belakang. Ya. Dan itulah akibatnya kalau terlambat. Ya, jangan terlambat kemudian mau duduk paling depan, ya, atau mau duduk di tempat-tempat yang nyaman, ya, misalnya. Ya, maka hendaknya ketika sampai di masjid, maka duduklah di tempat yang di akhir majelis atau paling saf yang di belakang, atau di tempat yang kosong, tidak mengganggu orang lain dengan melangkahi pundak-pundak mereka. Bahkan ada ancaman dari Rasulullah SAW bahwasanya, ya, bahwasanya siapa yang takhatta riqaban nas, siapa yang melangkahi pundak-pundak manusia, fala jum'ata lahu, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Kemudian ketika sampai di masjid juga tidak boleh memisahkan antara dua orang yang sedang duduk berdampingan. Misalnya kita datang ke masjid, mendapati orang lagi duduk berdampingan, jangan mengatakan, kamu geser sana, kamu geser sini, saya ingin duduk di tengah. Ya, tidak boleh memisahkan dua orang yang sementara duduk berdampingan, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwasanya seorang yang datang ke masjid ini dan setelah mandi, berpakaian yang baik, kemudian datang ke masjid, kemudian datang walam yufarriq bainal isnaini, kemudian dia tidak memisahkan antara dua orang, maka akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut hingga Jumat berikutnya. Nah, terkadang ketika kita mendengarkan khutbah, apalagi kalau khutbahnya cukup panjang dan intonasinya monoton, ya, terkadang menyebabkan kita mengantuk. Apalagi kalau sudah terlalu lama di masjid duduk, ada lagi AC atau kipas, menyebabkan kita mengantuk. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika mengantuk datang menyerang kita? Nah, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya idza na'asa ahadukum, ya, yaumal jum'ah, jika salah seorang di antara kalian ngantuk pada hari Jumat sementara imam berkhutbah, ya, maka fal yatahawwal, ya, min makani dzalik, maka hendaklah dia merubah tempatnya. Ya, jadi kalau misalnya dia duduk kemudian mengantuk, hendaknya dia berdiri, rubah tempatnya, cari tempat yang lain, atau merubah posisi, ya, apakah maju, mundur, ya. Intinya adalah bergerak agar supaya mengantuk ini pergi, dia berusaha untuk melawan kantuk tersebut. Kemudian terkadang, ya, seseorang terlambat datang ke masjid. Ya, mungkin karena ada sesuatu, ya, dan lain hal, mungkin karena ada misalnya buang air sehingga terlambat berangkat ke masjid, atau ada hal yang menghalanginya sehingga terlambat datang ke masjid. Sampai ke masjid, imam mungkin sudah khutbah, bahkan orang sementara sholat, ya, orang sementara sholat. Maka kalau dia mendapati imam, ya, kalau dia mendapati imam, imam telah imamnya telah ruku pada rakaat pertama, maka dia ikut ruku, dan hal itu masih dianggap dia sholat Jumat, dia mendapatkan Jumat. Kalau dia dapati imam telah rakaat kedua, dan pada saat rakaat kedua dia masih sempat mendapatkan rukunya imam, ya, misalnya dia mendapati imam sementara ruku, lalu dia datang ikut juga ruku, maka dia dianggap masih mendapatkan Jumat, ya, sehingga yang dia dapat itu adalah dihitung 1 rakaat, kemudian setelah imam salam dia cukup menambah 1 rakaat saja, 2 rakaat, karena dia masih dikategorikan mendapatkan imam. Tetapi jika dia datang sementara imam sudah sami Allahu liman hamidah pada rakaat kedua, atau dia dapati imam sudah sujud pada rakaat kedua, atau dia datang imam sudah tahiyat, maka dia ikut masuk ke dalam dalam salat berjamaah, ikuti apa yang dilakukan oleh imam, tahiyat misalnya, namun setelah imam salam dia harus menambah 4 rakaat. Ya, sebab dia dianggap tidak mendapatkan Jumat. Dia dianggap tidak mendapatkan Jumat. Oleh karena itu dia harus menyempurnakan 4 rakaat sebagai duhur. Ya, dia melaksanakan 4 rakaat sebagai duhur. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya jika seseorang datang, ya, sementara ruku,
dia mendapati ruku, maka dia telah mendapatkan Jumat. Namun jika dia datang sementara dia tidak mendapatkan ruku, maka dia hendaklah melaksanakan 4 rakaat sebagai sholat duhur. Dan hal ini juga diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum.